Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali saya Diri Odeng kembali hadir di hadapan Anda di tengah cuaca kita yang akhir-akhir ini sudah memasuki masa kemarau ya. Jadi panas-panas begini kita butuh hidrasi yang cukup untuk tubuh kita. Salah satunya dengan minum air dari Cibaduy. Ini cukup menghidrasi tubuh kita supaya tidak kekeringan, tidak dehidrasi, dan akhirnya kita bisa tetap beraktivitas dengan normal. Jangan lupa yang mau butuh ataupun lagi cari air minum, ini ada Cibaduy, merupakan produk lokal dari Banten. Untuk menghubungi tim marketingnya bisa langsung nanti melalui tim dari Sultan TV. Senang sekali hari ini saya kembali dalam acara bincang hari ini, dan tentu saja di hari yang masih dalam suasana Idul Fitri ini kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan di momen yang spesial ini juga beberapa saat ke depan kita akan sama-sama mengikuti kegiatan yang begitu luar biasa, yang kedepannya juga ini akan menjadi acara tahunan ya, yaitu Haul Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah salah satu tokoh penting penyebar agama Islam di Banten dan merupakan sultan pertama Kesultanan Banten. Dan bagaimanakah kiprah beliau selama menyebarkan agama Islam di Banten, dan kemudian apa saja nilai-nilai yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dari sosok Sultan Maulana Hasanuddin, akan kita bahas hari ini bersama narasumber kita, Ustadz Imam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran Ustadz, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, Masya Allah, luar biasa ini. Hari ini kita adem banget ya. Ada masih suasana Idul Fitri, terus juga kita akan ngebahas bukan sesuatu yang adem sebenarnya, tapi ini adalah suatu perjuangan yang dulu diperjuangkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, khususnya di awal-awal Banten ini masuk ajaran Islam. Jadi sebenarnya Ustadz, kami ingin tahu lebih banyak lagi tentang sosok beliau ini. Jadi sebenarnya beliau ini siapa, dan awal mulanya beliau datang ke Banten itu seperti apa prosesnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara tentang tokoh yang agung ya, sosok besar, kebanggaan orang Banten. Beliau itu secara genealogi adalah seorang syarif, artinya zuriat daripada Rasulullah SAW, bagian daripada Wali Songo, yang kemudian menikah dengan keluarga kerajaan Pajajaran. Maka lahirlah Sunan Gunung Jati, kemudian Sultan Maulana Hasanuddin. Sebagaimana para ulama, para da'i atau para wali secara umum, mereka dididik dari kecil dengan didikan agama yang luar biasa. Tempaan ilmu-ilmu syariat, utamanya adalah pendidikan akhlak. Dalam hal ini adalah tasawuf. Maka seorang Maulana Hasanuddin adalah orang yang multidimensi. Dia bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang umar, yaitu pemimpin yang mengatur negeri. Biasanya seorang individu itu mempunyai spesifikasi bidang masing-masing. Tapi Maulana Hasanuddin itu adalah replikasi atau miniatur daripada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu kan kalau kita kenal Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali atau Sayyidina Hasan bin Ali, semuanya adalah ulama dan umaro. Umaro dan ulama. Kepemimpinan ulama dan juga keulamaan pemimpin. Jadi dalam satu figur. Sehingga kepemimpinan itu dibangun di atas suatu hubungan spiritual, kebatinan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tercermin pada peradaban Islam yang ada di tanah Banten ini. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi paket komplit lah ya Ustadz gitu ya. Kalau orang sekarang ini biar gampang. Jadi beliau ini nggak cuman belajar ilmu agama, tapi ilmu kepemerintahan, terus juga ilmu perdagangan, ekonomi, begitu ya Ustadz ya. Lalu kalau tadi dibahas mengenai hadirnya beliau ke Banten, sebenarnya yang mendasari beliau untuk hadir ke Banten kemudian lalu memutuskan untuk berdakwah itu seperti apa Ustaz? Pertama tentu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini sebagai rahmatan lil alamin harus menyebarkan rahmat, cinta kasih, membangun peradaban dimanapun kita berada. Dalam hal ini Banten yang saat itu
masih dikuasai oleh kerajaan Banten Girang, Maulana Sundin melakukan dakwah bil hikmah wal mau'izah hasanah. Artinya bukan dengan kekerasan, bukan dengan peperangan, tapi dia mengajak dulu dengan baik-baik. Kemudian diadakanlah perjanjian yang kemudian kita kenal, ada pertarungan, sayembara dan sebagainya. Siapa yang kalah dia akan menyerah, dan Allah memberikan kemenangan kepada Sultan Maulana Hasanuddin sehingga berdirilah Kesultanan Islam dan terjadi apa yang kita kenal dalam sejarah kemudian. Panjang sekali berarti ya. Jadi kalau misalkan ini pemirsa kadang-kadang suka kepo nih Ustadz ya, di mana sih saya harus cari referensi mengenai Kesultanan Banten, kemudian sejarah dari Sultan sendiri. Sebenarnya ada nggak sih referensi yang bisa membantu kita untuk baca gitu? Banyak sekali ya, kalau buku sejarah itu baik internal maupun eksternal. Internal artinya ditulis oleh orang Banten, peneliti Banten, ataupun pemerintahan Banten, provinsi. Ya. Dalam hal ini juga termasuk orang Indonesia lah pada umumnya. Ada juga eksternal. Eksternal itu tokoh-tokoh seperti Claude de Gauliot, kemudian Alfonso yang sejaman dengan Sultan Maulana Hasanuddin di Suma Orientalnya. Itu banyak sekali sejarah-sejarah tentang kebantenan itu. Baik, kalau dilihat-lihat ini Ustadz, tahun ini adalah haul yang ke-456 Masehi ya. Jadi ini sudah ratusan tahun berarti beliau menyebarkan agama Islam di daerah kita. Kemudian juga beliau menanamkan nilai-nilai luhur Islam gitu ya. Lalu pada tahun ini sendiri dalam rangkaian acara, tema apa sih sebenarnya yang diangkat untuk kita melaksanakan acara tersebut? Intinya adalah mengejar barokah atau menjunjung karomah dan juga menjunjung ukhuwah ya, untuk mendapatkan karomah. Bahwa 456 tahun yang lalu secara Masehi atau 470 tahun secara Hijriah ya. Kita memperingati, bukan hanya memperingati sebenarnya, berterima kasih. Karena dalam hadis Nabi SAW dikatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Sebab beliaulah orang Banten kenal Islam. Betul. Bayangkan kalau dulu beliau tidak berjuang dakwah ke sini, mungkin kita masih menyembah pepohonan, animisme, dinamisme, atau justru kita masih menganut agama lain yang bukan Islam. Maka satu adalah bentuk syukur. Yang kedua adalah ini adalah momen untuk mempersatukan, mempertautkan kembali hati orang Banten kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Karena jangan salah, zuriat Sultan Maulana Hasanuddin itu bukan hanya mereka yang bergelar Tubagus dan Ratu. Semua orang Banten itu, sebagaimana dikatakan wapres kita Kiai Haji Ma'ruf Amin di haul tahun lalu, bahwa orang Banten itu semuanya zuriat Sultan Maulana Hasanuddin, keturunan zuriat itu. Zuriat itu ada dua, ada zuriat nasab, keturunan darah, ada zuriat sabab, artinya keturunan dakwah. Nah, antum juga boleh mengaku saya keturunan Maulana Hasanuddin gitu, karena saya orang Banten. Wah, kayaknya kalau untuk self claim kayak gitu harus belajar banyak dulu ya Ustadz ya gitu. Iya, jadi masyarakat Banten boleh mengakui bahwa kita adalah bagian dari Sultan Maulana Hasanuddin. Tapi jangan lupa belajar juga sejarahnya, dan jangan lupa ikuti jejak beliau gitu ya, nilai-nilai yang baiknya jangan lupa diterapkan itu ya Ustadz ya. Luar biasa. Dan ini nanti dalam rangkaian acara haul tahun ini, acaranya kan seperti apa itu Ustadz? Apa aja yang ada di dalamnya? Acaranya itu untuk tahun ini alhamdulillah 5 hari 5 malam. Tentu mayoritas isinya adalah bakti sosial. Dari mulai khitanan massal, santunan yatim, ada juga festival budaya. Yang unik ada juga isbat nikah. Wow. Jadi orang-orang yang belum punya buku nikah ya, atau nikah di bawah tangan, ataupun belum sempat mengurus, boleh daftar ke kami, insya Allah akan dibantu didaftarkan sehingga dapat buku nikah. Wah, itu memudahkan sekali. Iya, itu khusus untuk warga kota Serangga atau seluruh Banten? Banten. Sebanten. 8 kabupaten kota. Wow. Termasuk peserta khitanan massal juga 150 orang. Ini dari 8 kabupaten kota. Kemudian juga ada festival budaya kebantenan, ada lomba qasidah, kemudian ada debus sebagai ciri khas kita. Dan itu menarik, kita ulas nanti sedikit tentang debus ya. Itu menarik sekali. Jadi terkenal sekali ya Banten itu dengan salah satu ilmu kekebalan ini.
Dan itu ternyata asalnya dari tarekat tasawuf, tarekat sufi. Seperti apa itu prosesnya Ustadz? Saya pernah ditunjukkan oleh Dr. Hilmi Putra Allahu Yarham almarhum Profesor Imad Tihami di kantor Bantenologi di UIN, Serang. Itu ada manuskrip abad ke-18 akhir ketika Sultan Muhammad Arif Zainul Ashikin, ya Sultan ke-10 Banten ya, berkuasa. Beliau itu bertarikatkan Rifaiyah. Jadi debus-debus itu ada kata dabas. Dabas itu artinya tusukan. Nah, tarekat Rifaiyah ini punya satu ciri khas dalam prakteknya itu adalah tolabul burhan. Ini mungkin edukasi sedikit juga buat orang Banten ya. Betul sekali. Tolabul burhan itu gini. Ya Allah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, dengan nama Engkau, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan aku. Maka membuktikan keyakinannya itu adalah salah satunya dengan ditusuk. Bahwa kemudian ditusuk tidak mempan. Bukan kita yang jadi kebal. Ini salah paham kadang-kadang orang. Orang Banten saksi-saksi kebal. Rasulullah aja ketika di perang Uhud giginya tanggal kan. Di Taif kakinya berdarah. Harusnya kalau bicara sakti, Rasulullah lebih sakti. Orang paling dekat dengan Allah kan. Tapi bahwa itu adalah satu metode tolabul burhan untuk menanamkan keyakinan kepada hati murid bahwa inilah Allah itu maha kuasa. Jadi bukan kita yang jadi kebal, tapi benda itu yang dijadikan tumpul. Baik. Tuh, itu yang asli, betul. Debus yang asli. Baik. Adapun yang diharamkan oleh MUI adalah debus yang pakai jin atau sihir. Jadi ada dua versi ya Ustaz. Ada versi. Baik. Ada juga yang sulap. Itu trik-trik aja itu. Oke. Menarik sekali ini ya. Ternyata saya baru tahu ya ada debus yang begitu. Berarti memang itu sebenarnya pola pikir dari kita ya, dari keyakinan hati, kemudian kita berdoa gitu. Berarti bendanya yang berubah, bukan kita. Bendanya yang jadi tumpul. La yadurru ma'asmihi syai'un itu. Baik. Menarik sekali ya. Benar-benar. Jadi orang lain memang menganggap nih. Jadi saya ketika main keluar kota ya Ustadz ya emang dari mana? Dari Banten. Kebal nih gitu ya. Itu sangat terkenal sekali ya. Motong bawang aja berdarah ya. Padahal jatuh dikit lecet gitu ya. Baik, luar biasa. Ini berbicara tentang Banten memang tidak bisa dipisahkan ya dari tadi ulama, kemudian penyebaran Islam, tradisi debus itu sendiri, dan kemudian juga dibalik kegiatan-kegiatan tadi dan juga menjelang acara Haul Agung ini ada peran besar dari Majelis Agung Kesultanan Banten. Sebenarnya Majelis Agung Kesultanan Banten atau Maktab ini apa itu Ustadz? Mungkin banyak masyarakat yang belum mengenal. Ya, Maktab ini mungkin lembaga baru yang didirikan oleh para dzurriyyat Kesultanan Banten yang mempunyai kepedulian sebagai satu usaha untuk mempersatukan dzurriyyat Banten, memperhatikan kembali nilai leluhur, merawat sejarah, bahkan dengan harapan bahwa persatuan ini akan membawa maslahat kepada umat Islam, khususnya di tanah Banten, bisa meningkatkan pendidikan, kebaikan, kesehatan dan sebagainya. Karena visi misi kita panjang sekali, ya, besar sekali. Walaupun awalnya adalah hanya menyatukan beberapa lembaga yang terhitung adalah 7 lembaga yang masing-masing mempunyai lembaga pencatatan nasab silsilah. Karena Maulana Hasanuddin ini adalah Bani Hashim, Al-Hashimi, dzurriyyat Rasulullah SAW, maka ada implikasi kepada hukum syariat. Di antaranya Ahlul Bait itu tidak boleh menerima zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Maka otomatis para tubagus, para ratu, para dzurriyyat ini adalah dzurriyyat Rasulullah SAW, karena mereka adalah dzurriyyat daripada Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin. Awalnya perhatiannya hanya itu. Kemudian kita satukan beberapa lembaga ini di bawah satu naungan maktab ini yang dipimpin oleh Kiai Haji Tubagus Sya'roni Ahmad dari Sukamandi, seorang kiai yang arif bijaksana. Masya Allah, alhamdulillah saya udah pernah ketemu beliau ya Ustadz ya, luar biasa. Jadi maktab ini menjadi wadah baru ya para keturunan dari Sultan Banten, dan ini juga menjadi salah satu upaya kecintaan kepada Banten sendiri ya. Kalau dari programnya sendiri Ustadz, maktab itu sejauh ini dan ke depan itu akan seperti apa? Pertama, jangka pendek kami tentu menghidupkan haul, mengenalkan lagi Sultan kepada masyarakatnya. Bahwa ini loh, kita punya tokoh besar yang harus kita teladani. Bukan untuk kultus individu. Bahwa kita punya Maulana Hasanuddin, pasti orang Banten manjing surga kata. Atau nges pasti orang maka surga. Bukan begitu, tapi bahwa kita bukan hanya berbangga diri mempunyai tokoh seperti itu, agar lebih semangat meniru, meneladani akhlak dan perjuangan Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin.
Maka haul ini kita harapkan kedepannya akan menjadi kalender Event nasional. Event nasional. Wah, keren banget nih. Jadi Ya. nambah lagi nih ya. Itu jangka pendek tuh. Baik. Jangka menengahnya kita tentu akan membuat satu forum untuk merevitalisasi kembali adat dan budaya yang bernafaskan Islam di tanah Banten, sehingga orang Banten ini kembali kepada hakikat dirinya, yaitu manusia yang punya harkat dan martabat, beragama dan punya nilai-nilai perjuangan, bahwa hidupnya itu diabdikan untuk ibadah kepada Allah dengan mengkhidmah manusia dan membangun peradaban. Gitu. Yang ketiga, ke depan jangka panjang itu tentunya adalah mengenalkan Banten kepada dunia, bahwa kita orang Banten, keturunan Banten, ya baik sabab ataupun nasab, mempunyai andil atau kontribusi yang baik dalam membangun kemanusiaan. Dan itu dalam banyak hal lah, insyaallah. Menarik sekali nih maktab ya. Dan ada nggak sih syarat khusus ini ya Ustadz? Misalnya ada orang Banten nih, wah saya kan gak punya gelar khusus ya, maksudnya gelar turunan gitu. Saya pengen gabung maktab nih karena saya punya kecintaan dengan Banten. Apakah ada syarat khusus untuk bisa bergabung di majelis ini atau bagaimana? Silakan, syaratnya cuma satu, adalah hati yang ikhlas ingin sama-sama berjuang karena Allah. Luar biasa sekali ya. Jadi dzurriat itu tadi saya perinci lagi ya, dzurriat nasab itu ada dua. Ada dzawil furud, artinya garis laki-laki. Anak tuh bagus, kakek tuh bagus, buyut tuh bagus gitu. Ada dzawil arham, mungkin ibunya ratu sehingga dia nggak pakai gelar, neneknya ratu dan sebagainya. Nah itu disebut dzawil arham. Keduanya sama-sama dzurriat nasab. Yang dzurriat sabab pun boleh gabung. Dalam maktab ini juga bukan semuanya dzurriat Banten. Atau semuanya bahkan orang yang domisili Banten, tapi orang yang punya perhatian, kepedulian kepada Banten, maka kau adalah keluarga kami, begitu. Jadi ini sangat mudah sekali tuh. Jadi pemirsa di rumah boleh nanti cari tahu, follow media sosialnya Maktab, kemudian juga Maktab banyak informasi di sana, langsung boleh cari tahu ya. Biasanya masyarakat karena ketidaktahuan informasinya Ustadz, jadi agak sedikit menghalangi niat baiknya. Mudah-mudahan nih dengan tayangan hari ini masyarakat banyak terbuka informasi mengenai Kesultanan Banten. Dan berbicara mengenai Kesultanan Banten ini Ustadz ya, kalau dilihat-lihat kan dari keraton Surasowan kita tuh hampir tidak terlihat ya, justru tinggal pondasi-pondasinya aja, puing-puingnya. Ada nggak sih kemungkinan Maktab mungkin punya visi misi ke depan merekonstruksi keraton yang begitu luar biasa nih? Tampaknya dulu Banten ini kan sudah punya sistem penyulingan air, kemudian sistem perekonomian yang sangat maju, bahkan sempat punya mata uang sendiri gitu ya. Adakah Maktab mempunyai visi misi ke depan seperti itu? That's one of our plans. Jadi salah satu rencana kita yang insya Allah kita bersinergi dengan pemerintah agar Banten itu menjadi wisata religi dalam skala internasional. Karena kami lihat di beberapa tempat seperti yang sering digemborkan oleh ketua kami di Turki, itu ada museum dan yang menampilkan film Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana beliau menaklukkan Konstantinopel kemudian membawa Islam ke Eropa. Itu difilmkan. Bahkan sekarang filmnya pun ada kan, 1453 ya. Kemudian juga kita di Al-Quds, Al-Aqsa, itu kan ada penterjemah berbagai bahasa. Diceritakan di sini tempat Mi'raj Rasulullah ke langit, di situ tempat mihrabnya Siti Maryam ibunda Nabiullah Isa, di situ makam Nabi Ibrahim di sini. Nah, itu dengan berbagai bahasa. Ada yang bahasa Cina, kalau orang Cina ya pakai bahasa Cina penterjemahnya. Ni hao ma, ni shao le. Kalau yang bahasa Jepang pakai Jepang, bahasa Inggris pakai Inggris, jadi multi language. Nah, ke depan kami juga harap orang yang ziarah ke Banten lama itu agar mereka lebih mengenal, kita mau buat filmnya, kemudian buku resminya yang dicetak, kemudian dibagikan. Juga ada penterjemah dari berbagai bahasa, sehingga tamu-tamu dari internasional itu tidak kaku gitu ketika ziarah ke Banten. Dan ini PR yang besar lah buat kita semua. Kami tunggu ini ya, program luar biasanya, mudah-mudahan bisa dapat dukungan dari banyak pihak ya Ustadz ya. Nah, kita kembali kepada persiapan acara Haul Agung nih Ustadz. Jadi nanti bagaimana sih caranya masyarakat supaya bisa bergabung di puncak acara tersebut? Ya, silakan hadir dari mulai tanggal 25 Maret hingga 30 Maret ya. Malam puncaknya adalah malam Selasa. Sorenya istighosah bersama ulama besar kita,
Abuya Kiai Haji Muhtadi Dimyati dari Cidahu. Beliau akan memimpin istighosah dan setiap tahun seperti itu sorenya. Nah nanti malamnya itu insya Allah akan ada rangkaian acara. Puncaknya adalah kita mendengarkan tausiah. Jadi istighosah, kemudian zarah bersama, ya salat maghrib, ya. Kemudian persiapan, nah pada isya kita mulai start tuh. Biasalah qori semacam PHBI seperti itu. Jadi terbuka untuk umum Ustaz ya? Terbuka untuk umum. Dan tahun ini alhamdulillah pemerintah Provinsi Banten ada atensi perhatian kepada kami Dzurriyyat menyediakan makan minum untuk 10.000 tamu. Wah, banyak sekali. Ya, walaupun dari tahun ke tahun pengalaman kami tahun pertama, tahun kedua itu yang datang rata-rata per malam itu sekitar 15 sampai 30.000 orang. Baik. Jadi kalau 3 malam tuh mungkin hampir 100.000 orang, kalau 30.000 ya 90.000 begitu. Nah harapannya mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak. Mudah-mudahan karena kami dengar Waliullah Abah Gurus kumpul di Kalimantan Martapura itu jumlah hadirin yang hadir haulnya sampai 5 juta orang dari berbagai negara. Nah kita bukan mau menyaingi, tapi dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena besar kan manfaatnya. Betul sekali. Wah, ini pasti dari penjuru daerah 8 kabupaten kota ini siap hadir untuk meramaikan Haul Agung ini ya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk seluruh masyarakat Banten, pastinya sudah dipastikan ya. Nanti hadir ke sana, kemudian juga jangan lupa jaga kebersihan, ketertiban, dan juga kita mencintai lingkungan nanti ya di sana ya, jangan sampai buang sampah sembarangan ya, karena itu juga adalah salah satu bagian dari kecintaan kita kepada Banten ya Ustadz ya. Dan mungkin terakhir Ustadz, harapan atau pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat Banten menjelang Haul Agung Sultan Bawana Hasanuddin Banten, silakan. Harapannya adalah jas merah dan jas hijau. Jangan lupakan sejarah dan jangan hilangkan jasa ulama. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa para pahlawannya. Orang yang tidak memperhatikan tempatnya berpijak, berkemungkinan dia akan terjungkal. Orang yang tidak sadar asal muasal jati diri dan leluhurnya, maka dia tidak akan bisa pernah membangun peradaban. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Imam sudah hadir sore hari ini. Mudah-mudahan nanti acaranya diberikan kelancaran. Kita harapkan acaranya sukses, kemudian mendapatkan antusias masyarakat yang luar biasa, dan tentu saja ini bisa tembus menjadi bagian dari kalender event nasional. Kita tunggu gebrakan-gebrakan terbaik dari Maktab, dan juga pemirsa jangan lupa datang, saksikan dan ikuti puncak acara Haul Agung Sultan Bawana Hasanuddin Banten yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 mulai dari Ba'da Asyar ya. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tayangan Bincang hari ini bersama saya Dery Odeng dan juga Ustadz Imam. Mudah-mudahan hari ini yang kita bahas bisa menjadi informasi yang menambah hasanah wawasan kita, khususnya untuk masyarakat Banten, supaya kita menjadi lebih cinta kepada daerah kita. Dan jangan lupa saksikan tayangan-tayangan acara Sultan TV lainnya hanya di channel Sultan TV, serta mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dery Odeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.